Audio Jungle. Audio Jungle. Mari kita pelajari materi berikut ini. Metode harga pokok pesanan. Tujuan metode, karakteristik metode, syarat penggunaan metode, kartu biaya pesanan, kartu harga pokok, manfaat informasi HPP perpesanan. Apa itu metode harga pokok pesanan? Metode harga pokok pesanan adalah suatu metode pengumpulan biaya produksi untuk menentukan harga pokok produk pada perusahaan yang menghasilkan produk atas dasar pesanan. Dalam metode ini, biaya-biaya produksi dikumpulkan untuk pesanan tertentu dan harga pokok produksi persatuan dihitung dengan cara membagi total biaya produksi untuk pesanan tersebut dengan jumlah satuan produk dalam pesanan yang bersangkutan. Pada pengumpulan harga pokok pesanan, di mana biaya dikumpulkan untuk setiap pesanan atau kontrak atau jasa secara terpisah dan setiap pesanan dapat dipisahkan identitasnya. Tujuan metode harga pokok pesanan. Tujuan dari penggunaan metode harga pokok pesanan adalah untuk menentukan harga pokok produk dari setiap pesanan, baik harga pokok secara keseluruhan dari tiap-tiap pesanan maupun untuk persatuan. Karakteristik metode harga pokok pesanan. Karakteristik usaha perusahaan yang diproduksinya berdasarkan pesanan dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, proses pengolahan produk terjadi secara terputus-putus. Kedua, produk yang dihasilkan sesuai dengan spesifikasi yang diminta pemesan. Ketiga, produksi ditunjukkan untuk memenuhi pesanan. Syarat penggunaan metode harga pokok pesanan. 1. Masing-masing pesanan, pekerjaan atau produk dapat dipisahkan identitasnya secara jelas dan perlu dilakukan penentuan harga pokok pesanan secara individual. 2. Biaya produksi harus dipisahkan ke dalam 2 golongan, yaitu biaya langsung yang terdiri dari biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung, dan biaya tak langsung selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Yang ketiga, biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung dibebankan secara langsung terhadap pesanan yang bersangkutan, sedangkan BOP dibebankan kepada pesanan atas dasar tarif yang ditentukan di muka. Yang keempat, harga pokok setiap pesanan ditentukan pada saat pesanan selesai. Harga pokok persatuan produk dihitung dengan cara membagi jumlah biaya produksi yang dibebankan pada pesanan tertentu dengan jumlah satuan produk dalam pesanan yang bersangkutan. Yang terakhir, yaitu yang kelima, untuk mengumpulkan biaya produksi, tiap pesanan digunakan kartu harga pokok atau job cost sheet yang merupakan rekening atau buku pembantu bagi rekening kontrol barang dalam proses. Apa itu kartu biaya pesanan? Kartu biaya pesanan adalah dokumen dasar dalam penentuan biaya pesanan yang mengakumulasi biaya-biaya untuk setiap pesanan. Karena biaya akumulasi setiap batch atau LOI dalam sistem biaya pesanan menunjukkan bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung serta biaya overhead pabrik yang dibebankan untuk suatu pesanan. File kartu biaya pesanan yang belum selesai dapat berfungsi sebagai buku besar tambahan untuk persediaan dalam proses. Apa itu kartu harga pokok? Kartu harga pokok atau disebut dengan job order cost sheet merupakan catatan penting dalam metode harga pokok pesanan. Kartu harga pokok ini berfungsi sebagai rekening pembantu yang digunakan untuk mengumpulkan biaya produksi tiap pesanan produk. Biaya produksi ini untuk pengerjaan suatu pesanan dicatat secara rinci di dalam kartu harga pokok pesanan yang bersangkutan. Biaya produksi dipisahkan menjadi 2, biaya produksi langsung dan biaya produksi secara tidak langsung. Dalam hubungannya dengan pesanan tersebut, biaya produksi langsung dicatat dalam kartu harga pokok pesanan yang bersangkutan secara langsung,
sedangkan biaya produksi tidak langsung dicatat dalam kartu harga pokok berdasarkan suatu tarif tertentu. Berikut contoh soal harga pokok pesanan. CV Kembang Arum menghitung harga pokok dengan menggunakan metode harga pokok pesanan. Berikut ini adalah informasi untuk bulan Juni 2009. A. Pembelian bahan baku Rp 11 juta dan bahan penolong 4 juta secara tunai. Yang B. Pemakaian bahan untuk proses produksi pesanan 01 sebesar 4 juta untuk penyelesaian pesanan nomor 02 sebesar 4 juta ditambah sama dengan 8 juta. Lalu pemakaian bahan penolong sebesar 3.500.000. Pemakaian bahan ditambah pemakaian bahan penolong totalnya 11.500.000. Gaji dan upah selama 1 bulan sebesar 36 juta. Dari jumlah ini terdapat gaji dan upah untuk tenaga kerja tidak langsung sebesar 12 juta. Rp 10 juta merupakan gaji karyawan yang mengerjakan pesanan 01 dan Rp 14 juta karyawan yang mengerjakan pesanan nomor 02. Yang D. Pembayaran secara tunai berbagai macam biaya yang termasuk dalam BOP sebesar 45 juta. Yang E. BOP dibebankan sebesar 100% dari biaya tenaga kerja langsung. F. Pesanan 02 telah selesai dan dijual ke pemesanannya dengan harga jual sebesar 140% dari harga pokok produksi. Kita diminta untuk membuat jurnal yang diperlukan dan membuat kartu pesanan. Berikut ini merupakan jurnalnya. Yang pertama, persediaan bahan baku berada di debit sebesar 11 juta, lalu persediaan bahan penolong berada di debit 4 juta, kas berada di kredit sebesar 15 juta. Yang kedua ada BDP, biaya bahan baku di debit sebesar 8 juta, BOP sesungguhnya di debit sebesar 3.500.000, persediaan bahan di kredit 11.500.000. Yang ketiga, BDP biaya tenaga kerja langsung di debit 24 juta, BOP sesungguhnya di debit 12 juta, gaji dan upah di kredit sebesar 36 juta. 4. Berbagai macam biaya di debit 45 juta, kas di kredit 45 juta. Yang 5. BDP, BOP di debit 24 juta, BOP dibebankan di kredit 24 juta. Yang keenam, harga pokok penjualan berada di debit 32 juta, persediaan produk jadi di kredit sebesar 32 juta. 7. Piutang dagang di debit 44.800.000. Penjualan di kredit sebesar 44.800.000. Total debit sebesar 208.300.000, di kredit sebesar 208.300.000. Jadi keterangan untuk kartu pesanan nomor 02 yaitu 4 juta didapat dari biaya bahan baku untuk pesanan nomor 02. 14 juta didapat dari tenaga kerja untuk pesanan nomor 02, begitu juga dengan BOP sama. Nah, dari mana harga pokok penjualan sebesar 32 juta didapat? Yaitu berasal dari penjumlahan biaya bahan ditambah biaya tenaga kerja ditambah BOP pesanan nomor 02 dengan jumlah 4 juta ditambah 14 juta ditambah 14 juta, totalnya menjadi 32 juta harga pokok jadi. Mengapa pesanan nomor 02 yang ada pada jurnal? Karena yang ditanyakan adalah pesanan nomor 02, bukan pesanan nomor 01. Apa manfaat informasi harga pokok produksi perpesanan? Dalam perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan, informasi harga pokok produksi perpesanan bermanfaat bagi manajemen dalam 1.
menentukan harga jual yang akan dibebankan kepada pemesan. Kedua, mempertimbangkan penerimaan atau penolakan terhadap pesanan tertentu. Ketiga, memantau realisasi biaya produksi. Keempat, menghitung laba atau rugi tiap pesanan. Kelima, menentukan harga pokok persediaan barang jadi dan barang dalam proses yang disajikan dalam neraca.